Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 267. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menepuk tubuh Suo Xingyu beberapa kali, dan tepat di atas kepala Suo Xingyu, kabut hitam berputar-putar terus bermunculan. Dan Chen Ping tiba-tiba mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan semua kabut hitam tersedot ke dalam tubuh Chen Ping. Hanya butuh beberapa saat untuk energi iblis Suo Xingyu menghilang, dan Chen Ping menghisapnya ke dalam tubuhnya. Melihat adegan ini, Suo Xingyu tercengang. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Jika kamu terkontaminasi dengan energi iblis, hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Suo Xingyu tidak mengerti mengapa Chen Ping menghisap energi jahat itu ke dalam tubuhnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Chen Ping tersenyum, lalu menatap lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu menatap Chen Ping dengan terkejut di wajahnya. Siapa kamu? Beraninya kamu menghirup energi jahatku? Jadi di pertemuan alkemis, Anda ingin menyebabkan kerusakan. Selain itu, saya tidak peduli apakah Anda setan, binatang atau manusia, selama Anda tidak memprovokasi saya tidak repot berbicara denganmu. Chen Ping melambaikan tangannya ke pria tua kurus itu. Pria tua kurus itu tercengang. Dia memandang Chen Ping dari atas ke bawah. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang biksu dari peringkat kedua alam tubuh komposit, berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga kekuatan peringkat ke-6 dari alam tubuh komposit? Dengan celah kekuatan seperti itu, saya bisa menampar lawan sampai mati dengan satu tamparan. Sekarang lelaki tua kurus itu bahkan tidak tahu dari mana kepercayaan diri Chen Ping berasal. Bahkan Suo Xingyu di samping bingung. Meskipun kekuatan Chen Ping mungkin memang lebih tinggi dari penampilannya, seorang biksu kelas 2 di alam tubuh komposit tidak memiliki peluang untuk menang melawan biksu alam tubuh komposit kelas 6. Nak, kamu terlalu gila. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian, tapi kamu telah memprovokasiku hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Kata lelaki tua kurus itu. Hawa dingin di tubuhnya meledak seketika, dan seluruh hutan gunung dipenuhi dengan udara dingin ini. Segera setelah itu, lelaki tua kurus itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan api hitam memancar dari tubuhnya, berubah menjadi naga api dan langsung menuju Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat api hitam yang memancar dari lelaki tua kurus itu, dia langsung merasakan dejavu. Tuan Chen, ini api iblis. Saya tidak menyangka lelaki tua ini juga berasal dari garis keturunan Balrog, tetapi api iblisnya terlalu buruk, dan dia tidak semurni saya. Pada saat ini, suara Chen Ping terdengar di benaknya. Chen Ping juga langsung mengerti bahwa nyala api ini ternyata adalah nyala api dari klan iblis, tetapi karena tidak murni, Chen Ping tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Karena kamu ingin bermain dengan api, maka aku akan bermain denganmu. Chen Ping menggerakkan telapak tangannya, dan bola api langsung menari di ujung jarinya. Segera setelah itu, Chen Ping menjentikan dengan ringan, dan nyala api langsung melesat ke depan. Melihat pemandangan ini, lelaki tua kurus itu tidak bisa menahan tawa keras. Hahaha, apa yang kamu bercanda? Kamu berani bersaing dengan lelaki tua itu hanya dengan nyala api kecil sepertimu. Wajah lelaki tua kurus itu mengejek menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat semburan api Chen Ping. Dibandingkan dengan beberapa naga apinya, kelompok api ini tidak signifikan. Tetapi lelaki tua kurus itu tidak tahu sama sekali bahwa nyala api Chen Ping yang tampaknya tidak mencolok adalah nyala api pamungkas yang sebenarnya, api pamungkas yang paling murni. Blaar! Tepat setelah nyala api Chen Ping dikeluarkan, tiba-tiba meledak di udara, dan nyala api berkobar di seluruh langit, membentuk dinding api. Seluruh area diselimuti api, dan panas terik mendistorsi ruang. Naga api dari lelaki tua kurus itu langsung dilahap oleh api. Pepohonan, bunga, dan tumbuhan di sekitar hutan semuanya layu dalam sekejap, bahkan burung dan binatang yang terbang di langit langsung menjadi abu. Api Chen Ping adalah api murni, jadi kekuatannya tidak diragukan lagi, dibandingkan dengan nyala api lelaki tua kurus itu, tidak hanya 100 kali lebih kuat. Melihat ini, lelaki tua kurus itu buru-buru mundur, dia tidak berani menahan api, jika tidak, dia mungkin akan terbakar menjadi abu juga. Siapa kamu? Mengapa nyala api yang kamu kendalikan agak mirip dengan milikku?
Pria tua kurus itu memandang Chen Ping dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Api macam apa kamu? Chen Ping bertanya. Orang tua ini memiliki api paling kuat dari ras iblis, api paling kuat dari garis keturunan iblis api kami. Kata pria tua kurus itu dengan sedikit bangga. Cuy, sungguh memalukan bagi garis keturunan Balrog, itu disebut api iblis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka mempraktikannya. Yakub tidak bisa menahan kutukan di benak Chen Ping. Tapi ini juga normal. Lagi pula, ras iblis telah terpecah selama bertahun-tahun, bahkan garis keturunan iblis api telah terbagi menjadi sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa cabang, mungkin hanya mempraktikkan beberapa api superficial, juga mendirikan sekte, yang menyebabkan orang lain mempraktikkan api ras iblis, dan itu mengubah selera mereka. Nyatanya, api Yakub tidak semurni kelompok kecil api di tubuh Chen Ping. Bagaimanapun, api Chen Ping adalah api asli dari ras iblis. Aku juga punya api dari ras iblis, kami berlatih sama. Kata Chen Ping dengan senyum tipis. Kamu kentut, kenapa aku tidak pernah melihat api iblis dengan nafas seperti ini? Jangan bohong padaku, dan kamu bukan iblis. Bagaimana kamu bisa mengolah api iblis dari klan iblis kami? Kamu mengolah api ras iblis mirip dengan milikku dan kamu diam-diam berbaur. Pria tua kurus itu tidak percaya sama sekali, Chen Ping juga menggunakan api ras iblis. Sungguh orang yang bodoh, yang bahkan tidak tahu api pamungkas yang paling otentik, namun berani menyebut dirinya iblis api. Dev mendengus dingin. Melihat Dev, lelaki tua kurus itu sepertinya tidak berbohong, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah apimu benar-benar api pamungkas? Kamu juga iblis dari garis keturunan iblis api, dan kamu bisa melakukannya? Tapi aku tidak tahu apa-apa darimu. Tidak merasakan nafas iblis, apakah kamu juga meminum pil energi tersembunyi? Dev terkejut dengan kata-kata lelaki tua kurus itu, Chen Ping tidak begitu tahu apa pil energi tersembunyi itu. Melihat ini, Jimmy buru-buru menjelaskan, pil energi tersembunyi ini adalah obat unik dari sekte Danyang saya. Itu dapat menyembunyikan nafas di tubuh, membuat orang sulit untuk mendeteksinya. Penggarap iblis dapat hidup normal. Justru karena inilah para pembudidaya iblis ini menangkap saya dan meminta saya untuk memurnikan pil energi tersembunyi untuk mereka. Hanya karena saya kekurangan kemampuan untuk memurnikan pil energi tersembunyi, jadi efek pil energi tersembunyi tidak akan lama. Dan kali kita berhenti di sini untuk memurnikan lagi, karena efek dari pil energi tersembunyi akan segera hilang, jadi mereka ingin saya memurnikan pil itu lagi. Kata-kata Jimmy membuat Dev mengerti, mengapa para pembudidaya iblis ini berani berjalan begitu terbuka. Mungkinkah sekte Danyang Anda sering bekerja sama dengan kultivator iblis? Tanya Dev. Lagi pula, pil energi tersembunyi ini hanyalah pil ajaib untuk klan iblis. Jadi pasar terbesar untuk memurnikan pil energi tersembunyi ini seharusnya klan iblis meminumnya. Wajah Jimmy penuh dengan rasa malu, tetapi pada akhirnya dia mengangguk dan berkata, pil energi tersembunyi kami memang sering dijual ke beberapa kultivator iblis, tetapi kami juga disaring, dan kami tidak akan bekerja sama dengan semua kultivator setan. Untuk seperti mereka melakukan kejahatan keji dan merugikan banyak orang, dan mereka mengambil kesempatan untuk menangkap saya karena sekte Danyang kami tidak bekerja sama dengan mereka. Setelah Dev mendengar ini, dia juga mengerti, sepertinya sekte Danyang ini tidak seperti sekte lain, yang akan membunuh semua iblis ketika mereka melihat mereka, terlepas dari ketidakadilan. Lagi pula, ada orang-orang baik di klan iblis, seperti wanita tua iblis yang ditemui Dev. Dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan memberikan manik-manik ajaib untuk dirinya sendiri agar tidak melibatkan orang lain. Kamu tidak tahu tentang pil energi tersembunyi. Sepertinya kamu bukan dari ras iblis lagi. Lalu siapa kamu? Mengapa kamu mempunyai api pamungkas klan iblis api? Pria tua kurus itu mendengar percakapan antara Dev dan Jimmy, tanya begitu. Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu telah dijatuhi hukuman mati olehku. Kata Chen Ping datar. Kata-kata kurang ajar. Pria tua kurus itu mendengus dingin, lalu nyala api naik dari telapak tangannya, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai membengkak. Telapak guntur. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, memutar telapak tangannya, dan tiba-tiba mengayunkannya ke udara. Dengan suara gemuruh,
langit tiba-tiba menjadi gelap. Pria tua kurus itu terkejut, dan buru-buru mendongak, hanya untuk menemukan sebuah tangan besar muncul di atas kepalanya. Telapak tangan terus menekan, dan paksaan yang tak ada habisnya menyebabkan api pada lelaki tua kurus itu berangsur-angsur padam. Mata lelaki tua kurus itu penuh dengan kengerian, dia adalah kekuatan peringkat ke-6 dari alam komposit, dan di bawah tekanan Dev, peringkat kedua dari alam komposit, dia merasakan nafas kematian. Lelaki tua kurus itu tahu bahwa dia telah menemui tunggul yang keras, jadi dia berbalik dan ingin melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa pada saat lelaki tua kurus itu baru saja berbalik, kilat yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari telapak tangan besar di langit. Ditebas dengan keras ke tubuh lelaki tua kurus itu, langsung menjatuhkan lelaki tua kurus itu ke tanah. Bum bum bum. Guntur dan kilat menyambar, terus-menerus membombardir lelaki tua kurus itu. Melihat pemandangan ini, Jimmy tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Dev, yang berada di tingkat kedua dari alam tubuh komposit, bisa meledak dengan kekuatan seperti itu di tanah. Hentikan, atau Tuan Balrog kami tidak akan membiarkanmu. Pria tua kurus itu meraung. Bah, Balrog tahu siapa kamu hanyalah cabang dari garis keturunan Balrog. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai keturunan Balrog. Chen Ping menarik napas dalam-dalam. Guntur dan kilat masih membombardir, dan tak lama kemudian lelaki tua kurus itu dibombardir menjadi sampah. Dan awan kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuh lelaki tua kurus itu. Setelah munculnya awan kabut hitam ini, dunia benar-benar menjadi gelap. Ini adalah jiwa iblis, jangan biarkan dia kabur. Melihat ini, Jimmy buru-buru berkata pada Dev. Dev mengangguk, dan bergegas menuju jiwa iblis. Dan jiwa iblis itu menjerit nyaring, memperlihatkan wajah yang ganas dan menakutkan. Matanya seperti lonceng tembaga mohon menatap Dev, dan giginya yang tajam terus meneteskan air liur, seperti iblis pemakan manusia. Melihat Dev bergegas ke arahnya, jiwa iblis itu juga bergegas menuju Dev yang terbungkus kabut hitam. Dev tersenyum dingin, dan bola api langsung naik di tangannya, yang kemudian terbungkus kabut hitam jiwa iblis. Melihat ini, Jimmy menyaksikan dengan ekspresi gugup. Segera, raungan meletus dari kabut hitam, dan kabut hitam yang memenuhi langit langsung meledak, lalu berubah menjadi ribuan kepingan kabut hitam, dan setiap keping kabut hitam terbakar menjadi api. Sosok Dev perlahan muncul, dan jiwa iblis dibakar menjadi abu oleh api pamungkas Dev. Dan kultivator iblis lainnya yang melihat gerakan itu bergegas. Tetapi ketika mereka melihat pemimpin mereka dan bahkan jiwa iblis telah dibakar menjadi abu, mereka semua tampak ketakutan. Sebelum Dev bisa melakukan apapun pada mereka, orang-orang ini menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dev juga tidak mengejar mereka, para pembudidaya iblis ini juga melarikan diri. Selama mereka tidak menyakiti penduduk desa dan tidak memprovokasi dia, Dev juga tidak akan peduli dengan mereka. Adik laki-laki, kamu menyelamatkan hidupku. Aku sangat berterima kasih. Aku pasti akan membayarmu ketika aku sampai di Kabupaten Jialing. Kata Jimmy penuh terima kasih. Ini hanya sedikit usaha, sama-sama. Dev tersenyum ringan. Pada saat ini, Ruby dan yang lainnya melihat bahwa Dev telah menghilang, jadi mereka juga lari. Dev, kamu baik-baik saja. Melihat Dev, Ruby bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, apakah pertempuran baru saja terjadi di sini? Mengapa ada nafas iblis? Yihe sedikit mengernyit. Meski kekuatan Yihe telah ditekan, inderanya masih sangat sensitif. Itu benar, aku baru saja membunuh seorang pembudidaya iblis dan menyelamatkan rekan Tau ini dari Sekte Danyang. Dev menunjuk ke arah Jimmy dan berkata, Sekte Danyang? Penatua ketiga terkejut, menatap Jimmy dengan tidak percaya dan berkata, apakah kamu dari Sekte Danyang? Ya, saya adalah penatua dari Sekte Danyang, dan nama saya Jimmy Suo. Lalu, jika aku boleh tahu, dari manakah rekan-rekan Taois berasal? Jimmy bertanya pada penatua ketiga. Oh, kami adalah anggota Sekte Kuali Giok, dan kami akan menghadiri asosiasi alkemis. Penatua ketiga berkata dengan tergesa-gesa. Oh, ternyata itu adalah sesama penganut Tao dari Sekte Kuali Giok. Aku tidak pernah menyangka bahwa Sekte Kuali Giokmu akan memiliki orang yang begitu kuat. Kata Jimmy dengan heran.
Lagi pula, sekte seperti sekte mereka yang berfokus pada pemurnian obat umumnya memiliki kekuatan yang rendah. Tetapi di dunia surga dan bumi ini, alkemis memiliki status tinggi. Jadi meskipun beberapa alkemis tidak kuat, tidak akan ada yang berani memprovokasi. Penatua Suo, apakah Anda juga akan pergi ke Kabupaten Jialing untuk berpartisipasi dalam asosiasi alkemis? Saya ingat bahwa setiap tahun di asosiasi alkemis, sekte Danyang Anda akan bertindak sebagai juri. Penatua ketiga bertanya. Ya, saya juga pergi ke asosiasi alkemis Kabupaten Jialing kali ini untuk bertindak sebagai juri, tetapi beberapa saudara senior pergi lebih dulu, dan saya tertunda oleh sesuatu. Kali ini, klan iblis mengambil kesempatan dan mengendalikan saya. Jika bukan karena bantuan rekan Tau ini, saya khawatir saya masih melayani para pembudidaya iblis itu. Jimmy berkata dengan malu. Penatua Suo, karena kamu sendirian, ayo pergi bersama, dan kita bisa-bisa saling menjaga. Melihat Jimmy sendirian, penatua ketiga buru-buru berkata, lagi pula, jika Anda membangun hubungan baik dengan juri terlebih dahulu, pertemuan alkemis selanjutnya akan lebih lancar. Itulah maksudku. Jimmy mengangguk. Faktanya, Jimmy juga ingin tahu tentang Dev, dan ingin tahu bagaimana Dev, sebagai seorang alkemis, memiliki kekuatan yang begitu kuat. Beberapa orang mulai menuju Kabupaten Jialing bersama-sama. Dalam perjalanan, Jimmy berkata kepada Dev, teman kecil, saya bertanya-tanya berapa banyak tingkat kekuatan pemurnian obat Anda. Kekuatan pemurnian obat. Dev sedikit mengernyit. Dev tidak tahu bahwa alkemis ini benar-benar membagi alam, dan tidak ada yang memberitahunya. Penatua Suo, Tuan Chen belum diuji di sekte Kuali Giok kami, jadi kami tidak tahu alkemis macam apa dia. Penatua ketiga Bubu menjelaskan ketika dia menanyakan ini. Jimmy mengangguk ketika mendengarnya, dan berkata, jadi belum mengujinya, tapi saya pikir kekuatan obat penyulingan teman kecil saya tidak boleh rendah, setidaknya tingkat menengah dari kelas 3. Berbicara tentang itu, baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa alkemis di alam manusia surgawi dibagi menjadi 9 tingkat, dan setiap tingkat dibagi menjadi 3 kelas, atas, menengah dan bawah. Semakin tinggi level alkemis, semakin tinggi tingkat pemurnian eliksir, tetapi pemurnian eliksir tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan alkemis, ada juga bahan obat, tungku, dan bahkan nyala api yang digunakan untuk memurnikan obat yang luar biasa. Oleh karena itu, jika seorang alkemis tingkat tinggi memiliki tungku tingkat dewa dan beberapa ramuan dan obat-obatan surgawi, adalah mungkin untuk memurnikan ramuan yang sebenarnya. Mengikuti percakapan Jimmy, Dev juga belajar banyak tentang sejarah alkemis di alam manusia surgawi, dan belajar banyak. Belum lagi, kekuatan sekte Danyang tampaknya jauh lebih kuat daripada sekte Kuali Giok. Jika tidak, sesepuh dari sekte Danyang tidak akan bisa menjadi juri. Tampaknya semua orang di daerah ini mengakui alkimia dari sekte Danyang. Tanpa sadar, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat ini, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Kabupaten Jialing ada di sini, setiap kali saya datang ke sini, saya merasakan kejutan. Penatua ketiga melihat ke kota besar di depannya, dan tidak bisa menahan nafas. Dan Yihe memandang Kabupaten Jialing, dan berkata dengan emosi, ini terlalu spektakuler. Tampaknya dalam hal konstruksi, para klan binatang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manusia. Meskipun kota Kekaisaran Iblis Yihe juga sangat besar dan spektakuler, tetapi dibandingkan dengan Kabupaten Jialing, tidak ada yang kurang penting, tidak cukup untuk dilihat. Jika kota Kekaisaran Iblis Yihe adalah rumah besar beratap genteng, maka Kabupaten Jialing ini bisa disebut villa. Tuan Chen, ketika Anda memasuki Kabupaten Jialing, ini benar-benar pertarungan pribadi, jadi Anda harus memperhatikan, jika ada perselisihan dan konflik, Anda bisa pergi ke arena. Di Kabupaten Jialing ini, ada ring di mana-mana, dan Anda dapat bersaing kapan saja. Penatua ketiga mengingatkan Dev dengan suara rendah. Dev mengangguk, dan kemudian kelompok itu memasuki Kabupaten Jialing. Dan di alun-alun memasuki gerbang kota, sebuah patung berdiri di tengah. Patung itu adalah seorang lelaki tua, memegang benda mirip Ganoderma di tangannya, dan sepertinya sedang mengendus di depan hidungnya. Tuan Chen, patung ini adalah Gesi Chuan, pencetus alkimia kami, yang dikenal sebagai Yao Tua. Penatua ketiga memperkenalkan di telinga Dev.
Dev merasa sedikit terkejut bahwa ada patung seperti itu yang didirikan di alun-alun di Kabupaten Jialing. Bagaimanapun, Yao Tua ini adalah pencetus alkemis, dan seharusnya ada beberapa sekte alkimia yang menempatkan patung. Di kota seperti Kabupaten Jialing, sepertinya tidak pantas menempatkan patung seperti itu. Mungkinkah putri dari Kabupaten Jialing juga seorang alkemis? Jimmy Shou pasti telah melihat kebingungan Dev, dan Jimmy Shou di samping berkata, "Teman kecilku mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa Kabupaten Jialing memiliki skala sebesar itu tidak dapat dipisahkan dari pertemuan alkimia tahunan. Putri dari Kabupaten Jialing juga seorang alkemis yang hebat, itu sebabnya patung Yao Tua ditempatkan di alun-alun ini untuk menarik lebih banyak alkemis." Dev mengerti ketika mendengar ini. Putri juga melakukan bisnis untuk membuat Kabupaten Jialingnya lebih makmur. Tampaknya putri dari Kabupaten Jialing adalah seorang pengusaha yang baik. Dev berkata dengan senyum tipis. Tentu saja, ada begitu banyak harta langka dan langka dalam pertemuan alkimia tahunan, dan sejumlah besar sumber daya dikumpulkan di Kabupaten Jialing. Anda belum pernah melihat bahwa Kabupaten Jialing menjaga gerbang kota dengan santai, dan mereka semua adalah biksu. Jika tidak ada banyak dukungan sumber daya, Kabupaten Jialing tidak mungkin mendukung kota sebesar itu. Kata Jimmy Shou. Saya harap perjalanan ini bermanfaat. Setelah mendengar kata-kata Jimmy Shou, Dev merasa terpesona. Mungkin selama berada di Kabupaten Jialing, dia bisa mengumpulkan banyak harta langka, dan bahkan menyembuhkan racun Yihe. Teman kecil, terima kasih atas penyelamatanmu. Ini token saya. Jika tidak ada sesuatu, Anda dapat mengunjungi saya di penduduk Asosiasi Alkemis. Jimmy Shou mengeluarkan token yang sangat halus dan menyerahkannya kepada Dev. Dengan token ini, Dev dapat masuk dan keluar dari asosiasi alkemis kapan saja. Jika dia tidak memiliki token, dia hanya dapat mengantri untuk masuk pada hari ketika asosiasi alkemis dibuka. Omong-omong, token ini setara dengan memberi Dev status VIP. Setelah memberikan token kepada Dev, Jimmy Shou pergi mencari kakak laki-lakinya. Dan Dev, dipimpin oleh penatua ketiga, perlahan berjalan menuju Kabupaten Jialing. Kabupaten Jialing yang besar terbagi menjadi kota luar dan kota dalam. Semua orang yang datang ke Kabupaten Jialing dapat pindah dan tinggal di luar kota, tetapi jika mereka ingin memasuki kota dalam, mereka perlu diperiksa dan diinterogasi secara ketat, dan bahkan identitas mereka diperiksa. Karena pertemuan alkemis akan diadakan di pusat kota pada saat itu, Dev dan yang lainnya berjalan menuju pusat kota. Tuan Chen, kami bertiga akan menunggumu di luar kota. Dengan kekuatan kami, tidak menyenangkan memasuki kota terdalam. Pada saat ini, 3 pencuri hantu itu berkata kepada Dev. Lagi pula, di pusat kota, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan kekuatan tinggi dan status tinggi, dan 3 pencuri hantu akan sangat berhati-hati saat bermain. Berbeda dengan di luar kota, ada berbagai macam orang di luar kota, ada juga berbagai arena, tempat perjudian, dan umumnya kebanyakan orang terbawah. Oleh karena itu, 3 pencuri hantu bisa lebih asyik bermain di luar kota tanpa batas. Oke, tapi kalian bertiga tidak boleh mencuri apapun. Jika kalian ketahuan berbuat maksiat apalagi di hari yang fitri ini, kalian bertiga akan terlihat baik, desak Dev. Kami tidak berani, beri kami 100 nyali, kami tidak berani mencuri barang di Kabupaten Jialing, bukankah itu mendekati kematian? Bos dari pencuri hantu itu melambaikan tangan mereka berulang kali dan berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Kabupaten Jialing. Penatua ketiga berkata dari samping. Pada saat ini, Dev mengulurkan tangannya dan mengikuti Ruby dan berkata, beri aku beberapa koin spiritual. Ruby bahkan tidak bertanya, dan langsung mengeluarkan beberapa koin spiritual untuk Dev dan menyerahkannya. Dev mengambil koin roh dan melemparkannya ke 3 pencuri hantu, berkata, kalian bersenang-senang di luar, tunggu saja kami. 3 pencuri hantu mengambil koin roh dan berterima kasih kepada Dev ribuan kali. Mereka tidak punya apa-apa, dan sekarang diberi koin roh. Setelah 3 pencuri hantu pergi, Yihe memandang Dev dan tidak bisa menahan senyum. Makanan lunak Tuan Chen benar-benar keras. Penatua ketiga langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, sementara Ruby tersipu malu. Dev berkata dengan tidak setuju. Ruangan benar-benar bau. Hahaha. Semua orang tertawa, lalu berjalan menuju pusat kota. Saat ini,
Ada beberapa penjaga di dalam kota yang mengenakan baju besi perak dan aura yang kuat, yang memeriksa setiap orang yang masuk. Selain itu, para penjaga ini semuanya berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, yang berada di tingkat yang sama dengan penatua ketiga. Ini pasti membuat Dev sangat terkejut. Itu hanya beberapa penjaga, tapi mereka bisa menjadi kekuatan peringkat ketiga dari alam komposit. Ini terlalu abnormal. Anda harus tahu kekuatan tingkat ketiga dari alam komposit. Di beberapa sekte, mereka semua adalah penatua dan kapten. Jika Anda membawa biksu tingkat ketiga dari alam komposit untuk menjaga gerbang, Anda mungkin akan ditertawakan sampai mati. Dev tidak bisa tidak merasa bahwa kekuatan Kabupaten Jialing ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Dev benar-benar ingin tahu siapa penguasa Kabupaten Jialing itu. Ketika Dev dan yang lainnya melewati pusat kota, mereka dihentikan oleh beberapa penjaga. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Seorang penjaga menghentikan Dev dan mereka bertanya. Kami anggota sekte Kuali Giok, dan kami di sini untuk menghadiri asosiasi alkemis. Penatua ketiga melangkah maju, mengeluarkan barang yang mirip dengan token Giok, dan menyerahkannya. Penjaga itu membelai telapak tangannya dengan ringan, lalu mengangguk, mengembalikan kartu giok itu kembali ke penatua ketiga dan berkata, "Masuklah." Penatua ketiga menyingkirkan kartu giok itu, dan kemudian membawa Dev dan yang lainnya ke pusat kota. Tetapi ketika Dev hendak melewati gerbang kota, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan kemudian sebuah penghalang menghalangi Dev. Dev tercengang sesaat, dia tidak menyangka ada formasi di depan gerbang kota. Tapi kenapa orang lain boleh masuk, tapi dia mengaktifkan formasi begitu dia lewat? Ketika penjaga melihat formasi diaktifkan dan Dev dihentikan oleh formasi, mereka segera mengambil senjata mereka dan mengepung Dev seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Hei, kamu pembudidaya iblis, kamu berani masuk ke Kabupaten Jialing saya, kamu sangat berani. Beberapa penjaga menghentikan Dev dan ingin melakukannya. Salah paham, ini kesalahpahaman. Dia adalah anggota sekte Kuali Giok kami, bagaimana mungkin itu adalah pembudidaya iblis? Melihat ini, penatua ketiga bergegas maju dan menjelaskan. Saat ini, Dev juga mengerti mengapa formasi ini diaktifkan saat dia melewatinya. Karena Dev memakan manik ajaib wanita tua itu, dia memiliki energi iblis di tubuhnya, dan belum lama ini, dia menyedot energi iblis dari tubuh Jim Misou, yang membuat energi iblis di tubuh Dev lebih berat. Dev tidak menyangka akan ada formasi untuk mendeteksi pembudidaya iblis di sini, jadi dia tidak menyembunyikan aura iblis di tubuhnya. Kami tidak bisa membuat kesalahan, formasi ini dibuat oleh sang putri sendiri, bagaimana bisa salah? Kalian benar-benar salah, aku benar-benar bukan pembudidaya iblis. Dev menyembunyikan aura iblis di tubuhnya, karena aura iblis di tubuh Dev tidak berat, dan kekuatan klan iblis telah disempurnakan oleh Dev sejak lama berubah menjadi kekuatan ketiga klan, aura klan iblis akan semakin berkurang, sehingga Dev dapat menyembunyikan auranya dengan sempurna. Kemudian Dev dengan ringan menyentuh formasi di depannya dengan telapak tangannya. Di bawah sentuhan Dev, formasi menghilang seketika. Dan Dev berjalan ke pusat kota dengan utuh. Lihat, aku masuk, aku sama sekali bukan kultivator iblis. Dev berkata kepada penjaga setelah memasuki pusat kota. Melihat ini, beberapa penjaga juga bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu sekarang coba lagi keluar dan masuk. Penjaga itu meminta Dev untuk mencobanya lagi. Dev masuk dan keluar dari gerbang pusat kota beberapa kali, tetapi dia tidak mengaktifkan formasi. Ini benar-benar aneh, apakah benar ada yang salah dengan formasi ini? Penjaga itu menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Seharusnya ada masalah dengan formasi. Kami adalah anggota dari sekte Kuali Giok. Banyak orang mengenal kami. Bagaimana mungkin itu adalah kultivator iblis? Penatua ketiga berkata kepada penjaga. Masuk. Penjaga melihat bahwa formasi tidak diaktifkan, jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkan Dev dan yang lainnya masuk. Bagian dalam kota sangat ramai, ada kios di mana-mana, seperti pasar. Dan ada cincin di masing-masing dari 4 arah bagian dalam kota, tenggara, barat laut, untuk bersaing. Dev dan yang lainnya berjalan lama sebelum dibawa ke halaman kecil terpencil oleh penatua ketiga. Halaman kecil terlihat kecil, tetapi sangat rapi.
Ini adalah tempat peristirahatan sekte Kuali Giok kami di Kabupaten Jialing. Kami membeli halaman kecil ini. Kata penatua ketiga. Penatua ketiga, untuk sekte sebesar itu, terlalu pilih-pilih untuk membeli halaman sekecil ini sebagai tempat peristirahatan. Dev tidak bisa menahan tawa. Tuan Chen tidak tahu bahwa rumah di sini terlalu mahal. Dengan sumber keuangan sekte Kuali Giok kami, sulit untuk membelinya. Hanya halaman yang jauh dan biasa-biasa saja ini menghabiskan jutaan koin roh. Penatua ketiga berkata dengan sedikit malu. Setelah Dev mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Lagi pula sebagai penatua sekte Kuali Giok dia bersedia melakukan perbuatan baik, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, dan tidak meminta imbalan apapun. Tentu saja, seluruh sekte itu miskin. Sejak Zarko menjadi penguasa, dia menggunakan alkimia dari sekte Kuali Giok untuk mengumpulkan banyak uang. Baru setelah itu dia dapat membangun kembali sekte tersebut dan bahkan membeli pekarangan di sini. Penatua ketiga, siapa yang tinggal di rumah mewah tidak jauh dari sana? Tanya Yan Sihe, menunjuk ke area rumah mewah tidak jauh dari halaman kecil. Itu adalah Menshan. Itu dibeli oleh sekte besar atau biksu kaya. Kudengar di dalamnya sangat indah. Ada susunan pengumpul roh di setiap menshan, dan ada pelayan cantik yang melayani mereka. Jangan dibicarakan, sekte Kuali Giok kami tidak mampu membelinya. Penatua ketiga melihat ke darah itu dan berkata dengan iri di matanya. Bukankah itu hanya sebuah rumah besar, seberapa mahal harganya? Ketika saya mendapatkan kembali kota Kekaisaran Iblis, saya akan membelinya dan memberikannya kepada sekte Kuali Giok. Jadi Anda tidak harus tinggal di halaman kecil ini lagi. Yihe berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Yihe, penatua ketiga tidak bersuara, lagi pula, sebagai kaisar iblis dari kota kerajaan iblis, sangat mudah untuk membeli rumah mewah di sini. Hanya saja Raja Iblis Yihe telah diusir dari kota kekaisaran iblis seperti kata pepatah, burung phoenix yang turun-turun tidak sebagus ayam, dan sekarang Yihe tidak memiliki banyak koin spiritual. Oke, mari kita bicara tentang masa depan nanti, ayo masuk dan istirahat dulu. Kata Dev kepada beberapa orang. Dev ingin melihat buah guntur langit hari itu, tetapi karena dia terlalu terburu-buru, Dev tidak memeriksanya dengan hati-hati. Beberapa orang memasuki halaman kecil, tetapi hanya ada 2 kamar tempat mereka benar-benar bisa beristirahat. 3 pria dan 1 wanita, 2 kamar tidak mudah untuk dialokasikan, jika Dev dan ketiga prianya tinggal di 1 kamar. Akan sedikit ramai. Kaisar Iblis Yihe, kupikir kita berdua akan berhasil bersama di ruangan yang sama. Penatua ketiga berkata, dan menarik Yihe ke sebuah ruangan tanpa penjelasan apapun. Sekarang hanya Dev dan Ruby yang tersisa, mereka hanya bisa berbagi 1 kamar, Dev tidak mungkin tidur di halaman. Ayo kita masuk juga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ruby tersipu, lalu meraih tangan Dev dan berjalan ke ruangan lain. Melihat Ruby sangat proaktif, Dev tidak bisa menolak. Setelah memasuki ruangan, Ruby merapikan sebentar, sementara Dev mengeluarkan buah guntur langit dari cincin penyimpanan. Buah guntur langit memancarkan kilau samar, dan hal-hal seperti kilat berkelebat di dalam. Apakah itu buah guntur langit? Sangat indah. Melihat ini, Ruby dengan bersemangat mengulurkan tangan untuk menghapusnya. Ah! Tapi begitu Ruby menyentuhnya, itu langsung terpental, seolah ditusuk jarum. Buah guntur langit yang sudah dipetik masih memiliki kekuatan petir? Ruby berkata dengan heran. Tentu saja, keistimewaan buah guntur langit adalah kekuatan petir. Saya tidak tahu apakah kekuatan saya akan meningkat setelah makan buah guntur petir ini. Dev menatap langit buah guntur di tangannya, matanya penuh dengan sesuatu yang dinanti-nantikan. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Kata Ruby. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, untuk memakan buah guntur langit itu perlu disempurnakan, tampaknya memurnikan buah guntur seharusnya tidak mudah, jika Anda melewatkan pertemuan alkemis, itu akan merepotkan, aku akan makan nanti. Dev menyingkirkan buah guntur langit lagi. Jika dia melewatkan pertemuan alkemis karena memurnikan buah guntur langit, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Lagi pula, buah guntur langit sudah ada di tangannya, dan dia bisa memakannya kapan saja, tapi asosiasi alkemis hanya diadakan setahun sekali. Ayo tidur.
Ruby memandang Dev, sedikit tersipu dan berkata. Dev mengangguk, lalu berbaring di tempat tidur. Melihat ini, Ruby berbaring di tubuh Dev. Kali ini, Dev tidak menolak. Malam ini, ruangan itu penuh dengan musim semi, dan suara gembira Ruby terus keluar. Keesokan paginya, Penatua ketiga dan Yihe berjalan keluar ruangan dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Mereka tidak tidur nyenyak malam itu, karena mereka tidak bisa tidur sama sekali. Dev mengangguk, lalu berbaring di tempat tidur. Melihat ini, Ruby berbaring di tubuh Dev. Ketika Ruby berjalan keluar ruangan dengan wajah bahagia, melihat Penatua ketiga dan Yihe, dia langsung tersipu malu, dan bergegas ke samping. Tuan Chen, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Penatua ketiga memandang Dev yang keluar, dan bertanya dengan sedikit main-main. Mantap. Dev tersenyum ringan, lagi pula, mereka semua berpengalaman, jadi tidak ada yang perlu malu. Masih ada 2 hari lagi sebelum asosiasi alkemis, saya akan membawa Tuan Chen berkeliling Kabupaten Jialing. Tuan Chen, silahkan lihat. Jika ada yang Anda butuhkan di Kabupaten Jialing, akan ada segala macam tumbuhan langka di sini. Oke. Penatua ketiga ingin membawa Dev untuk melihat ramuan mana yang bisa menyembuhkan racun di tubuh Yihe. Hanya saja Dev sama sekali tidak tahu jenis racun apa yang ada di Yihe, dan dia tidak bisa mendeteksinya, jadi dia tidak bisa menggunakan obat. Tapi Dev lebih tertarik pada beberapa arena di Kabupaten Jialing. Penatua ketiga tidak perlu melihat tanaman obat. Semua jenis tanaman obat dan obat mujarab akan muncul selama pertemuan alkimia. Ayo pergi ke arena dan lihat apakah ada yang menarik. Kata Dev. Penatua ketiga mengangguk, lalu memimpin Dev dan yang lainnya keluar dari halaman. Tuan Chen, arena mana yang akan kita tuju? Ada 4 arena di Tenggara, Barat Laut, dan masing-masing arena mewakili dunia yang berbeda. Ring di Barat adalah untuk peringkat ke-7 hingga ke-8 dari alam tubuh komposit, dan arena paling utara adalah puncak dari tingkat 9 dari alam tubuh komposit. Ring di dalam kota hanya dapat diikuti oleh biksu dari alam komposit. Di arena di luar kota, itu pembudidaya yang telah mengubah diri mereka akan berpartisipasi. Jika Anda terburu-buru selama masa kesusahan, para biksu bertempur di sini di Kabupaten Jialing, mungkin seluruh Kabupaten Jialing akan hancur. Penatua ketiga dengan hati-hati menjelaskan setiap arena kepada Dev. Mungkinkah hanya kedua sisi arena yang bisa naik dan bersaing? Dev bertanya. Itu belum tentu demikian. Umumnya, kompetisi adalah untuk bertaruh satu sama lain dan untuk memenangkan sumber daya. Jika kamu hanya memasuki arena karena kamu memiliki dendam, maka banyak arena akan ditinggalkan sejak lama. Kata penatua ketiga. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa arena ini hanyalah lapangan perjudian kecil, tetapi hanya dengan cara ini lebih banyak orang dapat tertarik. Ayo pergi ke ring timur dulu. Kata Dev. Lagi pula, dengan keadaan mereka saat ini, mereka hanya bisa pergi ke ring timur. Penatua ketiga mengangguk, lalu memimpin Dev dan yang lainnya menuju ring di timur. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak biksu dari peringkat pertama hingga ketiga dari alam tubuh komposit, dan mereka semua bergegas menuju ring. Setiap orang menatap mata mereka, dan ada banyak diskusi. Kemarin, orang kuat alam pelatihan tubuh kuno benar-benar kuat. Dia memenangkan 9 pertandingan dalam 1 tarikan napas. Kudengar dia memenangkan puluhan juta koin roh sendirian. Lawannya dari peringkat keempat alam komposit, diperkirakan bahwa kali ini, dia akan mendominasi ring. Kudengar taruhan hari ini telah mencapai 50 juta koin roh, dan ada banyak sekali jenis batu roh dan tumbuhan, lihat saja. Mari kita lihat apakah ada yang berani menantang. Kali ini, dia akan mendominasi ring. Saya mendengar bahwa orang kuat pelatihan tubuh kuno ini datang dari ujung utara dan melakukan perjalanan puluhan ribu mil. Saya tidak tahu apakah semua orang di sana seperti ini. Para biksu ini berdiskusi sambil berjalan. Satu demi satu, sementara Dev di samping berseri-seri saat mendengarnya. Penatua ketiga, mungkin sekte Kuali Giok kita akan dapat mengubah pijakan kita di Kabupaten Jialing hari ini. Kata Dev sambil tertawa kecil. Dengan taruhan 50 juta koin roh, ditambah batu roh dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak masalah untuk membeli rumah mewah di sini.
Dan itu hanya biksu peringkat ketiga dari alam tubuh komposit. Meskipun Dev adalah biksu peringkat kedua dari alam tubuh komposit, jika dia ingin mengalahkan biksu peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, itu sangat mudah. Tidak ada bedanya dengan mengalahkan seorang anak kecil. Tidak peduli orang kuat pelatihan tubuh kuno macam apa dia tidak tahan dengan tamparan Dev. Tuan Chen keluar, saya kira tidak ada yang berani naik ring hari ini. Penatua ketiga berkata sambil tersenyum. Segera, beberapa orang tiba di arena, tetapi daerah sekitarnya diblokir, hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar. Dev sedikit terkejut, tetapi saat ini penatua ketiga telah mengeluarkan koin roh dan menyerahkannya kepada penjaga yang datang ke pintu masuk. Melihat koin roh, penjaga itu melambaikan tangannya dan membiarkan Dev dan yang lainnya masuk. Tuan Chen, jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar biayanya terlebih dahulu, kata penatua ketiga. Dev melihat kerumunan besar orang di sekitar arena, biaya masuk yang dibayarkan oleh begitu banyak orang saja mungkin cukup banyak. Pada saat ini, Dev semakin mengagumi ketajaman bisnis putri dari Kabupaten Jialing. Dev dan yang lainnya meremas ke tepi ring, lalu melihat ring itu. Pada saat ini, batu roh dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sisi ring, dan ada 50 juta koin roh. Ini adalah taruhan untuk ring hari ini. Segera setelah itu, dari sisi arena, seorang lelaki kuat dari peringkat ketiga alam komposit, tinggi dan kekar, mengenakan kulit binatang, berjalan ke arena dengan kapak raksasa di tangannya. Ada bau biadab pada pria kuat ini, dan aura yang memancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat. Dev menemukan bahwa aura orang kuat ini agak berbeda dari biksu lainnya, dia tampaknya memiliki aura binatang di tubuhnya, tetapi sangat lemah, dan itu lebih merupakan aura manusia. Aku tidak menyangka pemurni tubuh kuno semacam ini ada di dunia surga dan manusia. Yihe menatap pria kuat di atas ring dan berkata dengan heran. Apa? Apakah kamu mengenal orang-orang ini? Aku merasa bahwa aura orang-orang ini berbeda dari biksu lain, dan mereka tampaknya memiliki aura binatang. Dev bertanya pada Yihe. Yihe mengangguk dan berkata, benar, darah ras binatang memang mengalir di pemurni tubuh kuno semacam ini. Mereka adalah keturunan ras manusia dan ras binatang. Kudengar nenek moyang orang-orang ini adalah beruang es aneh. Bukankah kamu mengatakan bahwa ras manusia tidak dapat bergabung dengan ras binatang? Dev menatap Yihe dengan heran. Bagaimanapun, itulah yang dikatakan Yihe dan Yisha, dan itu juga tercatat dalam buku kuno klan binatang. Orang-orang ini berbeda, karena yang mereka latih bukanlah teknik energi spiritual, tetapi teknik pemurnian tubuh kuno, yang disebut kekuatan penggunaan energi. Ada sangat sedikit orang seperti mereka, saya pikir mereka sudah punah. Yihe menjelaskan. Setelah Dev mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa teknik latihan tubuh kuno yang Yihe bicarakan haruslah seni bela diri di dunia sekuler. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu di dunia sekuler, merobek ruang dan waktu untuk datang ke dunia surga dan manusia, dan kemudian melanjutkan berlatih dengan teknik latihan tubuh, Anda akan membentuk biksu latihan tubuh kuno semacam ini. Namun, kecepatan kultivasi jenis ini sangat lambat, dan sangat sulit untuk naik ke keabadian, sehingga banyak orang akan memilih aura pemurnian kuno. Namun, karena orang-orang ini memiliki bagian dari darah ras binatang, mereka seharusnya tidak cocok untuk teknik energi spiritual, jadi mereka memilih teknik latihan tubuh. Hari ini, apakah ada seseorang datang ke panggung untuk bertarung denganku? Wajah lelaki kuat itu penuh kesombongan, dan suaranya seperti ledakan guntur yang besar, berdengung di telinga semua orang. Semua orang memandangi pria kuat di depan mereka, dan mereka semua diam, meskipun taruhannya sangat menggiurkan, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Anda harus tahu bahwa setelah memasuki arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan, dan kehormatan, dan jika keterampilan Anda tidak sebaik yang lain, bahkan jika Anda dipukuli sampai mati, Anda tidak boleh mengeluh. Jadi meskipun orang-orang ini tahu bahwa taruhannya menggiurkan, tetapi jika nyawa mereka hilang, apa gunanya meminta lebih banyak barang? Melihat tidak ada yang naik ke atas panggung, pria kuat itu tertawa dan berkata, kalian semua pengecut. Jadi, tidak ada yang berani bersaing dengan saya. Saya datang ke sini dari jauh. Jika saya hanya membawa kembali barang kecil ini, saya menang tidak bisa berbisnis.
Bahkan orang kuat itu menertawakan semua orang sebagai pengecut, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Melihat ini, Dev tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk maju, tetapi tepat ketika Dev hendak memasuki ring, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh darinya. Walton, aku telah bersamamu selama beberapa hari, dan aku tahu kamu akan datang ke sini untuk bertarung. Mungkinkah kamu orang biadab tidak dapat bertahan dan membiarkanmu datang sejauh ini untuk mendapatkan sumber daya? Seorang pria dengan kipas lipat melompat ke atas ring. Pria muda itu juga seorang biksu kelas 3 di alam tubuh komposit, dan sepertinya dia masih mengenalnya setelah mengikuti pria kuat ini. Setelah melihat pemuda itu, Walton mengerutkan kening dan berkata, "Goran Gao, mengapa keluarga Gao Anda selalu mencari masalah dengan kami? Di ujung utara, semua sumber daya dikendalikan oleh keluarga Gao Anda. Anda berjuang untuk itu, jangan apakah kamu benar-benar ingin membuat kami semua mati?" Walton tampak marah dan menunggu Goran dengan kejam. Dari ujung utara, orang-orang dari keluarga Gao juga ada di sini. Mendengar apa yang dikatakan Walton, sesepuh ketiga sedikit terkejut. Penatua ketiga, apakah kamu tahu keluarga Gao itu seperti apa? Dev bertanya. Saya baru saja mendengar bahwa keluarga Gao sangat kuat di ujung utara, tetapi saya juga tidak terlalu tahu banyak. Tetapi tampaknya keluarga Gao memiliki dendam terhadap biksu pelatihan tubuh kuno ini. Kata penatua ketiga. Sepertinya menarik, mari kita lihat. Dev mengangguk. Saat ini, Goran di atas ring, menghadapi kemarahan Walton, tidak peduli sama sekali, dan berkata sambil mencibir, selama kamu bergabung dengan keluarga Gao saya, akan ada sumber daya yang tersedia, dan kamu tidak punya untuk pergi ribuan mil jauhnya untuk mendapatkan sumber daya, itu akan hilang. Anda harus tahu bahwa di ujung utara, hanya ada keluarga Gao kami, dan tidak ada yang diizinkan memiliki apapun kecuali mendapat izin dari keluarga Gao saya. Dan hal-hal yang disukai keluarga Gao saya cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Gao saya. Kata-kata Goran bisa dibilang sangat gila. Semua orang berbicara tentang kata-kata Goran Gao, tetapi ujung utara jauh sekali, dan ditambah dengan lingkungan yang keras, tidak ada yang akan pergi ke sana untuk bersaing memperebutkan sumber daya dengan keluarga Gao. Di sisi lain, Dev sedikit muak dengan kata-kata Goran, dan seorang biksu kelas 3 dari alam tubuh komposit berani mengucapkan kata-kata yang sangat arogan. Dapat dilihat betapa sombongnya keluarga Gao di ujung utara. Brengsek, keluarga Gao Anda menggertak pria dan wanita dan melakukan segala macam kejahatan sepanjang jalan, bagaimana saya bisa bergabung dengan keluarga Gao Anda, bahkan jika klan pelatihan tubuh kuno saya mati, tidak mungkin untuk berkompromi. Walton meludah keras. Karena kamu tidak mau tunduk pada keluarga Gaoku, maka matilah. Goran tersenyum dingin, lalu melambai dengan provokatif ke arah Tong. Tampaknya Goran sama sekali tidak takut dengan pelatihan tubuh kuno, meskipun kedua orang itu memiliki alam yang sama, tampaknya Goran lebih kuat. Walton memelototi Goran, mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan Goran, tapi sekarang di atas ring, tidak mungkin dia bisa mundur. Setelah ragu-ragu sejenak, Walton tiba-tiba mengertakkan gigi, mengayunkan kapak besar di tangannya dan berjalan menuju Goran. Kapak raksasa merobek kehampaan, dan itu berada di depan Goran dalam sekejap, dan menebas ke arah Goran dengan ganas. Goran tersenyum dingin, melangkah mundur dengan ringan, dan kemudian awan kabut putih muncul dari ujung jarinya, lalu mengetuk kapak raksasa di dalam tong dengan ringan. Dalam sekejap, udara yang sangat dingin menyebar dari arena ke sekitarnya. Semua orang merasa udaranya tiba-tiba dingin, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan pakaian mereka. Dan melihat kapak raksasa di tangan Walton, sebenarnya membeku dengan cepat saat ini, dan embun beku ini masih menyebar ke lengan Walton. Walton menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru menjatuhkan kapak raksasa di tangannya, dan melangkah mundur. Tapi hawa dingin ini tidak hilang meskipun Walton menjatuhkan kapak raksasa di tangannya. Sebaliknya, hawa dingin mulai menyebar ke seluruh ring melalui kapak raksasa. Arena besar juga berubah menjadi beku dalam sekejap dan benar-benar beku. Melihat ini, Walton tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia melompat dan bencana untuk keluar dari arena. Meski melompat keluar dari ring berarti kalah, tapi setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi saat Walton melompat,
Goran juga bergerak, tubuhnya melompat, lalu dia menendang tubuh besar Walton dengan ganas. Blaar! Tubuh Walton menghantam ring dengan keras, dan kakinya segera membeku, membuat Walton tidak bisa bergerak lagi. Ah! Dengan raungan dari, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan auranya juga langsung naik ke puncak peringkat ketiga dari kondisi alam pelatihan tubuh kuno. Aura yang sangat kuat dan mendominasi meletus dari tubuh Walton. Embun beku di kaki Walton juga mulai pecah perlahan, dan Walton akhirnya melepaskan diri dari pengekangannya. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan klan binatang buas di tubuhmu, itu sama sekali itu tidak berguna. Hari ini kamu pasti akan mati. Goran mendengus dingin, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Saya melihat es tiba-tiba muncul dari ring dari udara tipis. Itu es, seperti pisau tajam, langsung menuju ke Walton. Melihat ini, Walton meraung lagi, dan membanting tinjunya ke ring dengan keras, dan kekuatan besar menyebar melalui ring ke sekitarnya. Kekuatan ini, bersama dengan tumbukan es yang terus-menerus muncul di atas ring, mengeluarkan suara gemuruh. Semua es hancur dan berubah menjadi awan kabut putih. Awan kabut putih ini langsung menelan Walton, dan sosok Walton menghilang dari ring. Saat semua orang bertanya-tanya, kabut putih menghilang, dan tubuh Walton muncul kembali. Hanya saja seluruh tubuh Walton telah membeku saat ini, dan tubuhnya tidak bisa lagi bergerak, hanya sepasang mata dan mulutnya yang masih bergerak. Goran mengangkat sudut mulutnya, berjalan ke arah Walton dan berkata, "Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku? Aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia melayani keluarga Gaoku?" Sial, aku sudah mengatakannya sebelumnya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan sudi setia kepada keluarga Gaomu. Meski Walton sudah dikuasai, tapi dia tetap pantang menyerah. Anak baik, karena kamu tidak ingin setia, maka matilah. Setelah Goran selesai berbicara, cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian menampar. Walton menyaksikan Goran menamparnya dengan telapak tangan, tetapi dia tidak punya ruang untuk melawan, jadi dia menutup matanya dan pasrah menunggu kematian. Tapi tepat ketika telapak tangan Goran hendak jatuh ke tubuh Walton, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang sangat besar, menyebabkan tubuh Walton terbang mundur, dan kemudian jatuh dengan keras di luar ring. Embun beku di tubuh Walton juga hancur di bawah kejatuhan ini, membuat Walton mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Goran tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi, dia tertegun sejenak, lalu dia mengerutkan kening, menatap orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Siapa orang yang lancang untuk menyelamatkan orang ini?" Goran tahu bahwa seseorang pasti telah menyelamatkan Walton secara diam-diam, jika tidak, Walton sudah mati. Tapi sekarang, Walton telah mencapai bagian luar ring dan mendarat di tanah, itu berarti Walton telah kalah, dan Goran tidak dapat berbuat apa-apa lagi pada Walton. Dan Walton juga penuh keraguan, dan kemudian dia melihat orang-orang di belakangnya, dan ketika matanya menyapu Dev, dia langsung berhenti. Karena aura hisap barusan sangat mirip dengan aura di tubuh Dev, dan di aura ini, sepertinya ada aura binatang yang samar. Meskipun Walton menyadari bahwa Dev yang menyelamatkannya, dia tidak mengatakannya. Lagi pula, jika dia telah menyelamatkannya, dia akan menyinggung keluarga Gao. Dev memilih untuk bertindak diam-diam, jelas karena dia tidak ingin menyinggung keluarga Gao, jadi Walton tidak bisa memberitahu Dev saat ini. Pada saat ini, Goran, yang sangat marah, melihat kekerumunan dan tidak ada yang mengakuinya, jadi dia berkata dengan wajah muram. Sekarang lawan di ring sudah tidak ada lagi, koin dan sumber daya spiritual ini adalah milik saya. Aku akan menggunakan benda-benda ini, menambahkan 10 juta koin roh lagi, dan terus bersaing. Apakah ada di antara kalian yang berani bersaing denganku di atas panggung? Pria yang baru saja bergerak secara diam-diam, jika kamu punya nyali, naiklah ke atas panggung dan bersainglah denganku. Goran tidak tahu siapa itu, jadi dia menggunakan taruhan besar semacam ini untuk memikat orang yang baru saja membantu Walton bergerak. Bersambung ke episode 268. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.